Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imra'ati waladat hulaman aswada. Kata laki-laki itu, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan anakku, tetapi kemudian anak laki-lakiku itu berkulit hitam, padahal bapaknya tidak hitam, ibunya tidak hitam. Lantas kemudian Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah terus menjawab, hal laka min nibilin, apakah kemudian engkau memiliki onta? Apakah engkau memiliki onta? Lantas kemudian dijawab oleh sahabat Nabi, iya, nah, aku memiliki onta. Kata sahabat itu, kemudian dijawab, ya, aku memiliki onta, wahai Rasulullah. Lantas Rasulullah kemudian bertanya lagi, fama alwanuha, kalau seandainya kemudian engkau memiliki onta, warna ontamu itu apa? Lantas kemudian dijawab oleh sahabat itu, qala, maka ontakku itu, wahai Rasulullah, berwarna merah. Ontakku warnanya abang, ya Rasulullah. Lantas kemudian qala, berkata Rasulullah SAW, fahal fiha min awraqin, apakah ada di antara onta-onta yang kau miliki itu yang berwarna merah, sementara kemudian anaknya itu berwarna abu-abu? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap hanya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas petunjuk kitabullah dan di atas petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam perkataan Nabi, bahwasanya Nabi itu bersabda, taraktu fikum syai'ani lam tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnah. Aku tinggalkan dua perkara yang selama-lamanya engkau tidak pernah akan tersesat, selama kemudian engkau itu berpegang pada dua perkara tersebut. Dua perkara tersebut yaitu kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya untuk mencintai kitabullah dan sekaligus juga memberikan hidayah taufik melihat sesuatu yang benar itu adalah hak, kemudian Allah memberikan kekuatan untuk menempuhnya, dan kemudian Allah pula memberi hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga melihat segala sesuatu kebatilan itu adalah batil, kemudian Allah memberikan hidayah taufiknya untuk menjauhinya. Allahumma. Masih di surat yaitu Al-Infitar, surat Al-Infitar ayatnya 8 sampai ayat 12. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi ayyi syuratin masya'a rakabak,
kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Fi ayyi syuratin, itu di dalam bentuk apa saja, ma yaitu apa saja saat dia telah berkehendak, yaitu Allah. Okabak kemudian dia Allah subhanahu wa ta'ala menyusunnya atau menyusunmu. Kalla bahkan, sekali-kali tidak, bal bahkan bukan hanya kemudian durhaka, akan tetapi kemudian tukadzibuna, kalian semuanya itu mendustakan biddin, dengan agama. Wa inna, dan sungguhnya alaikum, atas kalian semuanya, lahafidin, terdapat malaikat-malaikat penjaga, kiraman, yaitu malaikat-malaikat yang mulia, katibina, dan malaikat-malaikat yang mencatat, yaitu amalan-amalan manusia. Ya'lamuna, mereka malaikat-malaikat itu mengetahui ma, terhadap apa saja, taf'aluna, yang kalian semuanya itu kerjakan. Kalau seandainya kemudian kita artikan jadi menurut bahasa Indonesia, di dalam bentuk apa saja dia Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, kemudian dia Allah menyusunnya. Sekali-kali tidak, bahkan kalian semuanya itu mendustakan hari kiamat. Dan sungguhnya atas kalian semuanya terdapat malaikat-malaikat penjaga yang mulia yang bertugas untuk mencatat amalan-amalan manusia. Malaikat-malaikat itu mengetahui terhadap apa saja yang kalian semuanya itu kerjakan. Surat Al-Infitar ayatnya ayat 8 sampai ayat 12. Dan kita lihat penafsirannya. Fi ayyi syuratin masya'a rakaba, di dalam bentuk apa saja dia Allah berkehendak, kemudian dia Allah menyusunnya. Qala Mujahid menafsirkan ayat itu. Mujahid, beliau menafsirkan ayat tadi. Ayat tadi kan berbicara di dalam bentuk apa saja dia Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, kemudian dia Allah menyusunnya. Maka Mujahid kemudian berkata, bi ayyi sabahu abun au ummun au khallun au amun, yaitu di dalam bentuk yang mirip dengan bapaknya atau ibunya, atau paman dari ibunya, atau kemudian paman dari garis ayahnya. Berarti kalau menurut kemudian Mujahid, beliau menafsirkan ayat itu, maka yang dimaksud dari kalimat sungguhnya di dalam bentuk apa saja dia Allah berkehendak kemudian menyusunnya, maka setiap manusia yang lahir itu kemudian mirip dengan ayahnya, atau mirip dengan ibunya, atau mirip dengan paman dari garis ibu, atau paman dari garis ayah. Ini kalau menurut penafsiran Mujahid. Waqala Ibnu Jarir, sementara kemudian Ibnu Jarir berkata, ini berkata Ibnu Jarir, Hadatsani telah menyebutkan kepadaku Muhammad bin Sinan Al-Fazari. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Mutahhir bin Haytham. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Musa bin Ali bin Robah. Hadatsani telah menyebutkan kepada kami abi bapakku dari kakekku. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi pernah berkata kepada kakek dari Musa bin Ali bin Robah. Nabi pernah berkata kepada dia, ma wulidan laka, apakah ini anakmu? Suatu saat Nabi berkata kepada sahabatnya, salah satu sahabatnya, dia kemudian Nabi itu berkata, apakah ini anakmu? Lantas kemudian qala, menjawab sahabat Nabi itu, ya Rasulullah, ma ngasa'ayyul ladha li imma gulamun wa imma jariyatun. Wahai Rasulullah, tidak lain yang ada padaku atau kemudian anakku itu, yaitu laki-laki ataupun wanita. Lantas kemudian sahabat Nabi itu menjawab,
"Ya Rasulullah, anakku itu kalau tidak laki-laki atau kalau tidak laki-laki maka perempuan." Jawab dari sahabat seperti itu. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata lagi, "Ma yusbihu." Lantas anakmu itu mirip siapakah? Lantas kemudian Nabi menjawab atau berkata, "Lantas anakmu itu mirip siapa?" Allah kemudian sahabatnya itu menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ngasa ayyusbiha imma abuhu wa imma ummuhu." Kata dia kemudian menjawab sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mirip ibunya atau mirip ayahnya?" Kemudian sahabat itu menjawab, "Ya kalau tidak mirip ibunya ya mirip ayahnya." Lantas faqala an-nabiyyu, kemudian Nabi menjawab pada saat itu, "Mah latakulan hakara inna nutfata idza istaqarat fi rahmi ahdaraha Allahu kulla nasabin bainaha wa baina Adam." Kata Rasulullah SAW, "Diam kamu, seharusnya kamu itu tidak mengatakan yang seperti itu, karena sungguhnya setiap air mani atau nutfah apabila kemudian menetap di rahim seorang ibu, lantas Allah Subhanahu wa taala menghadirkan untuk tiap-tiap nasab di antara dirinya dan di antara Adam." Maksudnya bahwa di sini menyebutkan bahwa setiap mani yang kemudian ada pada rahim ibunya memungkinkan itu mirip garis keturunannya, mulai dari jalur ayah ataupun jalur ibu ataupun dari keturunan manusia anak Adam. Cumanya saja hadis ini kemudian disifati oleh beberapa ulama, contoh seperti Ibnu Hatim, Tabrani, Mutahhir bin Haisam juga meriwayatkan demikian. Akan tetapi wahadal hadis law sahal lakana fasilan fi hadhil ayah. Kalau seandainya kemudian hadis ini sahih, maka cukup menafsirkan ayat tadi. Kalau ayat tadi kan seakan-akan ditafsir oleh hadis ini, tatkala manusia itu lahir maka mirip, tidak mesti mirip dengan ayahnya atau tidak mesti mirip dengan ibunya, tapi mirip di antara orang tuanya ataupun semua dalam bentuk manusia keturunan anak Adam. Artinya di sini menunjukkan dia mirip bebas dari keturunan Adam, dari keturunan manusia, tidak mesti mirip dengan ayahnya ataupun ibunya. Cuma di sini kalaupun seandainya sahih, maka cukup mencukupi menafsirkan ayat tadi. Sayangnya hadis ini adalah walakin isnaduhu laisa bisabit. Akan tapi hadis ini tidak kuat secara perawian, atau secara perawi hadis ini adalah tidak kuat. Lianna Mutahhir bin Haisam, karena sungguhnya Mutahhir bin Haisam, Allah dia berkata Abu Sa'id bin Yunus, dia adalah madruk hadis, karena termasuk hadis ini adalah ada Mutahhir bin Haisam, bahwasanya kemudian Sa'id bin Yunus dia berkata bahwa Mutahhir bin Haisam hadisnya itu ditinggalkan. Artinya kalau satu set ada hadis Nabi terdapat seorang nama Mutahhir bin Haisam, maka hadisnya itu matruk. Matruk artinya beliau ditinggalkan hadisnya sehingga tidak dianggap sahih. Sehingga hadis ini adalah hadis yang tidak sahih untuk menjelaskan ayat tadi, karena hadisnya tidak sahih. Kalau hadis ini kan menunjukkan seakan-akan anak itu bebas mirip manusia siapapun, tidak mesti harus mirip ayahnya, tidak mesti harus mirip ibunya. Maksudnya seperti itu. Tetapi kemudian walakin fi sahihaini, akan tetapi di dalam Bukhari dan Muslim. Nah sekarang yang sahih menafsirkan ayat tadi, tepatnya itu di dalam Bukhari dan Muslim. Mana Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, sekarang dari jalur Abu Hurairah di dalam Bukhari dan Muslim. Anna rajulan, sungguhnya ada seorang laki-laki, qala berkata laki-laki itu, ada seorang laki-laki suatu saat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
inna imraati waladat hulaman aswada. Kata laki-laki itu, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan anakku, tetapi kemudian anak laki-lakiku itu berkulit hitam, padahal bapaknya tidak hitam, ibunya tidak hitam. Dia sahabat Nabi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya istriku melahirkan seorang anak laki-laki yang kulitnya hitam, padahal aku tidak hitam, istriku juga tidak berkulit hitam. Kan aneh ya, mungkin suatu saat nengangin dia anaknya siapa, ibunya lahiran, bapaknya lahiran kan itu ya. Padahal bapaknya biangnya putih misalnya, ini kan hitam, kulit hitam ya. Lantas kemudian Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah terus menjawab, hal laka min nibilin, apakah kemudian engkau memiliki onta? Apakah engkau memiliki onta? Lantas kemudian dijawab oleh sahabat Nabi, iya, nah, aku memiliki onta. Kata sahabat itu, kemudian dijawab, ya, aku memiliki onta, wahai Rasulullah. Lantas Rasulullah kemudian bertanya lagi, fama alwanuha, kalau seandainya kemudian engkau memiliki onta, warna ontamu itu apa? Lantas kemudian dijawab oleh sahabat itu, qala, maka ontaku itu, wahai Rasulullah, berwarna merah. Ontaku warnanya abang, ya Rasulullah. Lantas kemudian qala, berkata Rasulullah SAW, fahal fiha min awraqin, apakah ada di antara onta-onta yang kau miliki itu yang berwarna merah, sementara kemudian anaknya itu berwarna abu-abu? Terus ditakonin Nabi, terus nek ontamu warnanya abang, apakah ada anak dari keturunan onta itu yang warnanya abu-abu? Lantas kemudian dijawab, Allah, berkata kemudian laki-laki itu sahabat Nabi, nah iya ada ya Rasulullah, ternyata memang ada anak dari ontaku yang berwarna abu-abu, sementara kemudian asli kemudian dari, yaitu betinanya dari jantannya berwarna merah, tapi ada memang dari keturunannya yang berwarna abu-abu. Lantas kemudian Rasulullah SAW menjawab, wa anna atahadzalik, jika kemudian ontamu itu yang berwarna abu-abu, lantas dari manakah asalnya itu? Terus Nabi kita yang takut, nah terus naik warnanya abu-abu asalnya kan di. Ya, lantas kemudian laki-laki sahabat Nabi itu kemudian berkata, masa ayyakuna nazngatan mirkin, boleh jadi mungkin wahai Rasulullah, ontaku yang berwarna abu-abu itu keturunan dari kakek moyang ontaku yang berwarna merah. Oh, boleh jadi mungkin wahai Rasulullah, sing abu-abu ini mengikuti dari kemudian, yaitu betina-betina jantan terdahulu yang kemudian merupakan nenek moyang onta yang berwarna merah. Makanya kadang-kadang kan suka ada manusia, wong suatu saat dia kulitnya biasa seperti macam kita, tapi ternyata anaknya bule. Ya karena mungkin ada garis keturunan yang di atasnya itu yang berwarna kulit seperti itu. Atau mungkin kita dapati ada orang yang seakan-akan orang Indonesia tapi matanya kemudian berwarna biru, atau kemudian kulitnya tidak seperti orang Indonesia, karena boleh jadi mungkin dari kakek moyangnya ada garis keturunan dari orang yang bukan orang Indonesia. Contohnya yang membimbingkan anak jadi wong Jawa nih meripatnya biru kan ada, iya ada, dan mulai dijenengi Andrilanda ya diundangkan seperti itu, karena memang anak-anaknya itu semua matanya biru. Ternyata begitu dicek dari kemudian kakek moyangnya dulu ada orang Belanda, jadi kakek moyangnya karena memang anak wong Landane, sehingga memungkinkan garis keturunan ke bawah suatu saat mengikuti jalur dari kakek moyang mereka. Oleh karena itulah di dalam ayat itu, fi ayyi suratin masya'arakabah, dalam bentuk apa saja yang dia Allah kehendaki kemudian Allah menyusunnya. Maksudnya adalah manusia yang lahir kadang-kadang mengikuti garis keturunan dari nenek moyangnya yang terdahulu. Mbok satu saat tantung dua anak, nyatanya anaknya bule mungkin
Boleh jadi mungkin ya memang ada dari istri Anda atau mungkin dari Anda itu yang memang keturunannya dari yang bukan orang Indonesia. Boleh jadi mungkin seperti itu kalau menurut hadis ini. Lantas Allah berkata Rasulullah SAW, begitu Rasulullah dijawab oleh sahabat Rasulullah, boleh jadi mungkin ya Rasulullah, ontaku yang berwarna abu-abu itu adalah hasil dari nasab keturunan nenek moyang ontaku yang berwarna merah. Lantas Rasulullah menjawab, kemudian Rasulullah, wahada ayyakuna nasngatan mirkin. Ya betul, memang boleh jadi mungkin itu ontamu yang berwarna abu-abu itu, sekalipun kemudian betinanya atau bapak ontanya itu atau ibu ontanya itu adalah berwarna merah, boleh jadi yang berwarna abu-abu itu berasal dari kakek moyang onta tersebut. Oh, boleh jadi seperti itu. Jadi kan menjadi jawaban di mana memungkinkan ada anak yang tidak mesti mengikuti persis seperti ibunya ataupun seperti ayahnya. Boleh jadi mungkin mengikuti garis keturunan dari nenek moyang atau kakek moyang mereka. Seperti penafsiran yang disebutkan oleh Mujahid. Mujahid kan berkata demikian. Maksud dari kalimat itu adalah, yaitu boleh jadi mungkin mirip dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan paman dari jalur ibunya, atau kemudian dari paman jalur ayahnya. Maksudnya demikian.